Kadang-kala begini, orang itu melaksanakan secara ibadah ritualnya itu luar biasa. Tapi ya di luar sholat, konteks luar sholatnya itu lain gitu. Dia sudah merasa cukup dengan tahajudnya, dengan sholat 5 waktunya, kemudian dengan saum-saumnya, itu luar biasa. Bukan tidak boleh, boleh seperti itu. Hanya mana bukti daripada amalan kan yang dinilai oleh Allah itu justru af'al, ya, pelaksanaan daripada sholat itu sendiri. Dalam esensi sholat pun dikatakan bahwa tanha amil fasa iwal munkar. Ternyata boro-boro tanha di dirinya, munkar di luar pun sudah tidak terlihat. Di saya juga miris ya, dalam masalah ekonomi aja. Ada Bang Emok tuh, Bu. Mirisnya itu Bang Emok pakai kerudung syar'i, kemudian berjanji. Itu lucu kan? Padahal itu riba. Tapi Masya Allah gitu ya, fenomena sekarang. Kenapa sih orang-orang itu melihatnya itu kayak dibungkus dengan Islam, tapi kenyataannya itulah bukan Islam. Kenyataannya mereka itu sedang bertentangan dengan Allah, tapi dia tidak menyadarinya. Nah, dengan hal ini ya tentu kita sebagai orang tua, kalau orang tua kayak saya sudah mikir ekonomi aja, ya, untuk menutupi segala macam itu ekonomi. Makanya fokuskan bahwa gitu ya, apa yang kita makan itu tentu harus barang yang halal. Nah, kegiatan dalam ekonomi pun sama. Ketika kita jual beli, ternyata dalam Islam ada ya tata caranya. Jangan sampai jual beli pun dalam akadnya cacat, karena memang kita tidak tahu. Kemudian dalam pinjam meminjam modal, ya, sebagaimana kita kan sekarang sulit. Ya habis bagaimana sih untuk mencari penambahan modal juga saya sulit, harus bagaimana? Nah, kita harus berpikir apa sih yang salah. Nah, di sini kita jangan sampai gitu ya dengan jawaban-jawaban yang pragmatis sehingga kita itu terjun di sana. Padahal gitu ya, hidup di dunia ini hanyalah sementara ya. Tetapi kenapa mereka memilih ya solusi yang pragmatis, mengambil dari riba-riba itu sendiri? Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak tahu, banyak yang tidak tahu, banyak juga yang pura-pura tahu, banyak juga yang tahu tapi melaksanakannya. Nah, di sini kewajiban siapa?